Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Glorian, NIM 1924 10 10 10 48, dan Dan teman saya saya Christian Ardinata, NIM 1924 10 10 10 36. di, dan kami berasal dari kelas pemrograman berorientasi objek kelas A. Pada hari ini kita akan menjelaskan proyek akhir dari UAS mata kuliah PBO dengan sistem kami yang berjudul Sistem Manajemen Laundry Smali. Di sini kami akan mendemonstrasikan bagaimana jalannya sistem kami. Kita akan buka tampilan dari sistem kami. Pertama di sini adalah halaman login. Untuk halaman login, kita harus masukkan username dan password dari pegawai. Kemudian kita klik tombol login. Baik, ini adalah tampilan halaman menu dari sistem kami. Ada 6 menu. Yang pertama, kelola paket laundry, kemudian kelola transaksi laundry, lihat pendapatan bulanan, lihat pengeluaran bulanan, lihat laporan keuangan, dan juga kelola akun. Yang pertama, di sini ada kelola paket laundry. Jika kita buka, di sini akan menampilkan paket-paket yang ada di sistem. Mungkin bisa di-scroll. Ya, ini adalah paket-paket yang ada. Menu yang ada, yang pertama itu kita di sini bisa menambahkan paket. Dengan cara kita klik tombol tambah paket, kemudian kita masukkan nama paketnya, misalnya nama paketnya cuci kering. Baik, dengan nama paket cuci kering dan harga misalnya 8.000. Dengan jenis pakaian dari 1 hari. Nah, tambahkan, paket base ditambahkan. Oke, kita klik oke. Dan di sini akan mengarahkan ke halaman pertama. Selanjutnya, kita akan diarahkan kembali ke halaman paket, halaman kelola paket. Selain tambah paket, di sini kita juga bisa mengedit dan menghapus paket. Misalnya, kita masukkan ID 1. Terus lalu kita edit, dan di sini kita mengganti harganya misalnya menjadi 2.500. Kita klik perbarui, kita klik OK, maka harga yang sebelumnya 2.000 berubah menjadi 2.500. Selanjutnya, selain menambah dan mengedit, kita juga bisa menghapus paket. Kita masuk dengan cara memasukkan ID. Misalnya kita masukkan ID 10. Lalu kita klik hapus dan maka paket sudah terhapus. Kita klik OK dan kita kembali ke halaman menu. Fitur berikutnya adalah kita bisa mengelola transaksi yang ada di laundry. Kita klik kelola transaksi laundry. Baik, di halaman ini, halaman transaksi, kita bisa menambahkan data transaksi dengan yang pertama adalah tambahkan nama pelanggan. Misalnya nama pelanggannya adalah Karenina. Dengan paketnya misalnya cuci setrika. Dengan status pembayaran belum lunas dan beratnya misalnya 2 kilo. Kemudian kita klik hitung dan akan muncul harga yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Kemudian kita klik tambahkan untuk memasukkan data transaksi. Kita klik akan muncul message box dan kita klik OK. Maka akan muncul data terbaru dari transaksi yang sudah dilakukan. Jika kita mau mengubah tanggal selesai ataupun tanggal diambilnya, kita masukkan ID, dilihat, misalnya ID-nya 9, kita klik lihat. Di sini ada data berat dan harga dan paketnya. Kita bisa mengubah datanya dengan klik lunas untuk mengubah bahwa pembayaran sudah dilakukan. Maka transaksi statusnya berubah menjadi lunas. Untuk mengubah status transaksi, kita masukkan lagi
klik lihat dan kita klik tombol selesai untuk mengubah status transaksi menjadi selesai. Kita klik OK, maka status transaksi menjadi selesai dan akan muncul tanggal di mana transaksi selesai. Kemudian kita masukkan lagi tombol, kita klik untuk misalnya pakaian sudah diambil, maka kita klik diambil, kita klik OK. Maka di sini tanggal diambilnya akan muncul. Kemudian kita klik tombol kembali untuk melihat fitur lainnya. Di sini fitur selanjutnya kita juga ada lihat pendapatan bulanan. Di mana di lihat pendapatan bulanan ini akan muncul transaksi yang sudah dilakukan. Misalnya seperti ini ada data transaksi yang sudah dilakukan tadi, yaitu transaksi ya Karenina dengan ID transaksi 9, tanggal dibayarnya tanggal 12 Desember, maka akan muncul di sini. Dan nanti akan muncul jumlah per transaksinya, harganya berapa. Dan akan mendapatkan juga pendapatan bulan ininya berapa. Gitu. Kemudian kita kembali. Dan untuk fitur pengeluaran dan laporan juga sama fiturnya seperti pendapatan bulanan. Jika pendapatan hanya berupa pendapatan, pengeluaran akan berupa pengeluaran, dan kalau laporan akan berupa pendapatan sekaligus pengeluaran. Kemudian kita ada fitur lain yaitu kelola akun. Kita klik tombol kelola akun di sini untuk mengubah password. Misalnya kita masukkan password lamanya. Kemudian kita masukkan juga password barunya dan kita klik tombol perbarui. Maka password berhasil diupdate dan password sudah diubah. Kita klik kembali. Dan kita klik tombol keluar untuk keluar dari aplikasi sistem. Berikutnya, teman saya akan menjelaskan terkait fungsi-fungsi yang ada di pemrograman kami. Baik, terima kasih Karenina. Di sini saya akan menjelaskan kode-kode yang akan kita gunakan. Di sini kita memisah jadi beberapa kelas guna untuk memudahkan pengerjaan dan pengembangannya. Di sini kita menggunakan Python. Di sini membagi akun, laporan, main, menu, paket, pendapatan, pengeluaran. Terus untuk paket kita menggunakan kelas turunan dengan kelas utamanya yang berada di file Python Smalley. Dan di sini kita menggunakan grid dan untuk menampilkan dan juga untuk menampilkan data-datanya kita menggunakan perulangan dengan mengambil data dari paket. Terus untuk tiap tombolnya kita gunakan fungsi aksi seperti di kelola paket. Untuk tombol kembali kita menggunakan event kembali button menyesuaikan dengan fungsi yang disimpan pada WX-Python-nya. Jika kita menyimpan dengan kembali button, maka di file Python-nya harus kita gunakan sesuai dengan yang ada di WX-Python agar dapat terbaca saat program dijalankan. Nah, saat program untuk kembali, kita menyembunyikan file yang sedang ditampilkan, lalu mengimport file menu dan mengubah main loop atau tampilan utamanya menjadi menu. Hal itu juga sama dengan untuk tambah paket. Seperti yang tadi kita menggunakan window kedua, jadi memfokuskan pada window tambah paket. Dan edit juga demikian, dan hapus paket juga demikian. Untuk transaksi di sini
juga sama, kita menggunakan pretend ada di UX Python-nya, dan kita menggunakan variabel global guna untuk bisa membaca dengan mudah dan tidak membuang-buang variabel. Terus untuk di sini kita menggunakan tambah transaksinya menggunakan input-input yang dimasukkan melalui UX Python-nya. Lalu di sini salah satu contoh untuk tambah transaksi. Di sini kita menggunakan input yang dari UX Python. Di sini kita menggunakan get selection. Nah, kenapa ada ini? Dikarenakan get selection ini membaca berdasarkan nilai 0 sampai ketentuan yang diperlukan kelola transaksi. Nah, di sini apabila kita menggunakan selection 2, maka akan membaca sesuai dengan input yang ada di selection-nya. Sedangkan untuk ini kita menggunakan select untuk pemanggilan transaksinya. Untuk menggunakan SQL-nya sendiri kita menggunakan PyMySQL dan memanfaatkan datetime untuk memudahkan menyimpan tanggal. Setelah itu kita memeriksa apakah pelanggan ini sedang melakukan pemesanan hari ini juga. Apabila melakukan pemesanan, maka kita hanya perlu menambahkan ke dalam pesanan dan tidak perlu membuat data transaksi baru. Nah, untuk ini masukkan cucian, kita memasukkan data pakaian yang diberikan kepada kita untuk dicuci, untuk di laundry. Lalu kita menampilkan paket berhasil ditambahkan sebagai notifikasi bahwa data sudah berhasil ditambahkan. Nah, untuk hitung transaksi kita menggunakan tombol juga untuk memeriksa. Nah, apabila tombol hitung transaksi dilakukan, maka sistem akan membaca input dari m_choice paket dan m_berat, lalu mencocokkan dengan paket mana sih yang dipilih oleh pelanggan, lalu akan dihitung berdasarkan berat dan harga paket yang sudah disimpan. Hal itu juga untuk lihat transaksi juga sama, kita menggunakan data-data yang ada di SQL, yang ada di database untuk ditampilkan. Nah, untuk sistemnya sendiri ini kita menggunakan OOP, jadi lebih mudah digunakan dan dikelola lagi. Dan untuk mengubah ke fokus window utamanya menggunakan main loop dan frame.show. Baik, itu adalah penjelasan dari kami tentang pemakaian Smolly, aplikasi yang kami kembangkan, dan penjelasan kode-kode yang kami gunakan. Sekian dari penjelasan kami mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kata ataupun perkataan, baik coding juga. Sekian dan terima kasih.